Selamat hari Minggu, selamat kembali beribadah secara online. Kita pemanasan dulu ya. Yuk kita menyanyikan lagu pujian Anak Monyet. Adik-adik, saatnya kita akan memasuki ibadah kita. Mari persiapkan hati kita bernyanyi, mari masuk. Baik adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang cerah ini, Engkau masih memberikan kami kesehatan. Bapa, adik-adikmu yang di rumah dan guru-guru sekolah minggu, kiranya Engkau memberikan kami damai sejahtera selalu, kesehatan, dan Engkau limpahi rezeki. Bapa, kiranya Engkau juga memberikan kami akal budi agar kami mengerti setiap firman yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta. Kiranya Engkau memberikan pertumbuhan di dalam iman dan di dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Nah, kita akan mendengarkan warta kita. Adik-adik siapkan apa yang mau dicatat ya.
Nah, minggu hari ini adalah Minggu tanggal 27 Juni 2021. Minggu kita adalah minggu keempat setelah Trinitatis yang artinya adalah ketritunggalan Allah. Dan tema kita, tema cerita kita hari ini yaitu hidup sebagai anak-anak Allah. Dan nats cerita kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Nah, adik-adik semuanya masih hafal apa yang menjadi hukum Taurat kita hari ini apa? Hukum Taurat kita hari ini diambil dari titah kedua. Adik-adik masih hafal? Pastinya masih. Mari kita sama-sama mengucapkan titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan padanya. Dan jangan memanggil roh-roh dan berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Oke adik-adik, jangan lupa ya untuk hukum Tauratnya. Dan minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Juni. Adik-adik masih hafal untuk ayat bulanan kita di bulan Juni? Pastinya masih hafal. Ayat bulanan kita di bulan Juni tertulis di 1 Korintus 13 ayat 5. Bunyinya adalah, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, adik-adik semuanya, minggu depan kita sudah masuk ke minggu yang baru, di bulan yang baru, yaitu di bulan Juli. Dan ayat bulanan kita di bulan Juli tertulis di Mazmur 25 ayat 5. Adik-adik buka Alkitabnya dan mari kita baca. Isinya adalah, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jangan lupa dihafal ya adik-adik untuk ayat bulanan kita di bulan Juli. Nah, kita belajar bahasa Batak. Adik-adik semuanya, bahasa Batak dari anak-anak Allah adalah anak nidebata. Yang kedua, bahasa Batak kehidupan adalah hangoluon. Yang ketiga, bahasa Batak dari kasih Kristus adalah holong ni Kristus. Dan yang keempat, bahasa Batak dari firman Tuhan yaitu hatani debata. Yang kelima, bahasa Batak dari perbuatan adalah pangalaho. Nah, adik-adik sudah selesai warta kita dan ada satu lagi warta tambahan kita, yaitu adalah minggu depan adalah perpisahan kita bersama Inang Diakones. Dikarenakan Inang Diakones sudah berpindah tugas, berpindah pelayanan di gereja yang baru di Siantar. Dan minggu depan Inang Diakones akan mengucapkan kata perpisahan untuk adik-adik semuanya. Dan seperti biasanya kita melakukan atau mengumpulkan persembahan 2 kali. Tapi karena situasi dan kondisi saat ini, adik-adik boleh memberikan ucapan terima kasihnya melalui rekening yang sudah diberikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya di grup. Jadi buat adik-adik semuanya, walaupun dalam kondisi saat ini, dalam kondisi corona, kita harus tetap mengucapkan terima kasih kepada Inang Diakones buat pelayanannya di sekolah minggu HKBP Lubuk Baja. Dan minggu depan adik-adik mari kita mendengarkan kata-kata terakhir dari Inang Diakones sebagai ucapan perpisahan Inang Diakones bersama kita. Oke, adik-adik semuanya, sedemikian untuk warta kita hari ini, untuk minggu ini. Sampai jumpa di warta selanjutnya. Bye-bye. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, persiapkan hatinya, persiapkan Alkitabnya. Tapi sebelum itu, yuk kita nyanyikan lagu pujian Hotok Tong Ihutonoku.
Adik-adik sekalian, anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, sekolah minggu, anak-anak yang kami kasihi, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya yang berada di rumah? Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat selalu ya? Iya, baik, terima kasih, luar biasa sekali. Amang Pendeta dari gereja kita bersama dengan kakak, abang, guru-guru sekolah minggunya senantiasa berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyertai juga melindungi adik-adik kami semuanya bersama dengan orang tua di rumah. Amin. Amin. Ya, memang benar kondisi atau masa COVID ini kembali membuat kita harus beribadah dari rumah. Tadinya sudah mulai kita buka ibadah sekolah minggu di beberapa pos anak-anak sekolah minggu, tapi karena COVID ini terus meningkat, maka kita kembali anak-anak sekolah minggu beribadah dari rumah. Jangan berkecil hati, nanti kalau ada bertanya kenapa anak-anak sekolah minggu di rumah, kenapa orang tua sudah boleh ke gereja? Ya, benar, pertanyaan yang bagus sekali. Tetapi karena dikatakan dalam ilmu kesehatan kalau anak-anak itu gampang terjangkit virus. Itu sebabnya untuk kesehatan, untuk kebaikan adik-adik kami semuanya, untuk saat ini sementara waktu kita beribadah di rumah. Semangat ya, tetap semangat ya. Iya, jangan lemas ya. Selalu berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Tuhan, sertailah bangsa dan negara kami ini. Sertailah kami semuanya agar kami bisa menang melawan COVID-19 ini. Amin. Amin. Iya, karena doa anak-anak sekolah minggu itu sangat tulus ya. Jadi berdoalah kepada Tuhan. Adik-adikku yang terkasih, Amang Pendeta akan membacakan firman Tuhan. Renungan kita khotbah pada minggu hari ini. Buka Alkitabnya bersama-sama yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Sekali lagi 1 Yohanes 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia.
Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa ada yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Adik-adikku semuanya, adapun judul daripada firman yang kita baca ini, kalau kita lihat di dalam Alkitab, disebut sebagai anak-anak Allah. Sekali lagi apa? Anak-anak Allah. Amang pendeta mau tanya dulu di sini, ya. Angkat tangannya di rumah. Siapa di sini yang disebut sebagai anak-anak Allah? Angkat tangan. Saya. Ya, semuanya anak-anak Allah. Kalau saya tanya sekali lagi, siapa di sini anak-anak iblis? Oh, tidak ada. Jangan ada yang angkat tangan ya. Jangan ada yang tunjuk tangan. Sekali lagi, siapa di sini yang anak-anak Allah? Oke, saya. No, itu dia. Adik-adik semuanya ya, termasuk yang masih kecil, yang masih bayi, yang belum sekolah, yang sudah sekolah, ya semuanya anak-anak Allah. Amin. Amin. Nah, adik-adikku khususnya yang sudah sekolah. Kemarin Amang Pendeta dengar sudah menerima rapor di sekolah. Mana di sini anak-anak Allah yang mendapatkan nilai yang bagus? Angkat tangan. Oke, tepuk tangan semuanya ya. Bagi anak-anak Tuhan yang rajin belajar, anak Allah yang mendapatkan nilai bagus, puji Tuhan. Bila mana ada dari adik-adik sekolah minggu yang masih belum mendapatkan nilai seperti yang diharapkan, jangan lemas, jangan putus harapan, tetap gigih belajar ya. Kamu pasti bisa, itu dia. Kalau kamu rajin belajar, tekun pasti bisa. Nah, adik-adikku sekalian, jikalau kita disebutkan sebagai anak-anak Allah, itu pasti membuat perasaan kita bahagia, ya. Tentu bahagia, ya. Kenapa dikatakan bahagia? Ya karena kita disebut anak Tuhan. Yang namanya anak Tuhan itu pasti serupa apa yang ada daripada Allah diberikan kepada anak-anak Tuhan. Contohnya, Tuhan memberikan berkat kepada anak-anaknya. Tuhan memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Tuhan memberikan kesehatan dan umur panjang kepada anak-anaknya. Segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, yang ada di dunia ini, semuanya dari Allah. Jadi kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, berbahagialah, bersukacitalah. Sebab apa? Karena kita tidak hanya disebut sebagai anak Allah, tetapi kepada kita juga akan senantiasa diberikan berkat-berkatnya. Apa? Berkat-berkatnya. Nah, adik-adikku semuanya yang ada di rumah, sama halnya kalau kita di rumah dikatakan papa atau mamanya, wah ini anak saya, kamu anak saya, kamu guru saya, kamu putri saya, maka ada perasaan yang lega daripada anak ya. Kita di rumah, ya terima kasih Tuhan karena aku disayang oleh papaku, karena aku disayang oleh mamaku. Dan banyak sekali yang baik yang kita peroleh dari orang tua kita. Sebagai orang tua dan kita adalah anak. Kepada anaknya diberikan uang jajan, kepada anaknya diberikan kasih sayang, perhatian. Nah sekarang sedang masa sekolah juga secara online, kepada kita dibeliin apa? Dibeliin kuota internetnya supaya kita bisa belajar secara online ya. Luar biasa. Itulah kasih orang tua kepada anak. Dan tidak ada orang tua yang tidak memperhatikan anak-anaknya, tidak ada.
apapun pasti akan dikerjakan. Orang tua kita capek, lelah bekerja supaya kita bisa makan, supaya kita bisa sekolah, supaya orang tua kita mendapatkan penghasilan. Inilah perhatian orang tua kepada anaknya. Sehingga kalau orang tua itu sudah memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, nah ini dia. Apa yang harus dikerjakan oleh anak-anak? Bahwa anak-anak itu harus jadi anak yang penurut, harus menjadi anak yang menghormati orang tuanya seperti titah kelima, harus menjadi anak-anak yang rajin, harus begitu, tidak menjadi anak yang nakal, tidak menjadi anak yang bandel, tidak menjadi anak yang suka melawan orang tua, tidak menjadi anak yang suka berbohong, tidak menjadi anak yang suka mencuri. Itu semua tidak demikian. Tapi kalau orang tua sudah mendoakan kita, sudah memberikan kasih sayang dan perhatiannya, maka anak itu juga harus menjadi anak yang baik. Harus seperti itu ya. Jangan sia-siakan perhatian orang tua, kasih sayang orang tuanya, dan segala sesuatu pemberian daripada orang tuanya. Nah, kini firman Tuhan mengajak kita sebagai anak-anak Allah. Dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak Allah itu kita memperoleh kasih karunia Bapa. Nah, ini dia, luar biasa sekali. Bapa mengasihi anaknya Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus mau menderita, mau disalibkan hanya untuk menebus orang percaya, orang yang berdosa. Itulah bentuk kasihnya, kasih Bapa kepada anak-anaknya. Nah, kasih Tuhan juga kepada kita demikian. Kita dinyatakan memperoleh kasih karunia-Nya. Bahwa kasih karunia yang kita peroleh dari Tuhan itu adalah di dalam kesehatan yang kita punya, ketika dosa dan kesalahan kita diampuni, ya. Itu kasih karunia Tuhan kepada kita. Ketika hidup kita setiap waktu dan setiap hari dipelihara oleh Bapa. Nah, ini dia. Jadi sungguh-sungguh kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Yang pertama dikatakan tadi, kasih karunia-Nya diberikan kepada kita semuanya. Kasih karunia-Nya diberikan kepada saya dan juga kepada adik-adik semuanya sekolah minggu. Luar biasa Tuhan kita ya, luar biasa, sangat baik sekali dan sangat mencintai anak-anak sekolah minggu sekalian. Ini yang pertama, kasih karunia-Nya. Yang kedua, bahwa bukti kita sebagai anak-anak Allah, nah, kepada kita dipersiapkan masa depan yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang indah. Sekali lagi, masa depan yang bahagia. Jadi berbahagialah adik-adikku semuanya. Kalau adik-adik tetap setia berdoa kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, dikatakan berbahagialah. Sebab hari yang berbahagia di depan dipersiapkannya kepada kita. Dia adalah Allah yang suci dan kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Seperti Bapa dengan anak sama. Bapa, Allah Bapa dengan Yesus Kristus sama. Maka kita juga seperti itu, harus sama. Sebagai anak tidak mungkin melawan kepada Bapa. Tidak mungkin anak mengatakan, aku bukan anakmu, dikatakan sama bapaknya. Aku bukan milikmu, tidak mungkin. Aku tidak sama atau saya tidak serupa denganmu, dikatakan sama bapaknya, tidak. Tetapi kita menjadi sama. Bapa di rumah dan kita anaknya. Bapa di surga dan kita anaknya. Maka kita adalah sama dengannya. Maka sifat kita, hidup kita harus sama dengan apa yang dihendaki
oleh Bapa di surga. Dan yang terakhir, yang ketiga dikatakan bahwa yang namanya anak-anak Allah itu ya, selalu berbuat benar. Sekali lagi, selalu melakukan yang benar. Sekali lagi, saya mau tanya kepada adik-adik sekolah minggu di rumah, siapa yang suka dan masih mau melakukan hal-hal yang tidak benar? Seperti melawan orang tua, malas, mencuri, mengucapkan kata-kata jorok dan lain sebagainya. Siapa? Nah, sekarang dikatakan tidak boleh lagi demikian. Yang namanya anak-anak Allah itu, dia harus melakukan yang benar sama seperti Kristus. Tidak membiarkan yang lain menyesatkan. Kalau mulutnya suka melawan, mulutnya harus bisa dikendalikan. Kalau pikirannya suka untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik, nah pikirannya juga harus dikendalikan. Jangan ada satupun yang bisa menghalangi adik-adik sekolah minggu untuk dekat kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan ini sangat indah sekali bagi anak-anak kami semuanya. Adik-adik di rumah, tetaplah tunjukkan kita semua adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang bercahaya, yang menunjukkan terang Kristus dalam perbuatannya. Biarlah anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang ramah, yang hormat, yang memiliki hati yang tulus dan yang jujur. Menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang selalu berdoa dan dekat kepada Tuhan. Biarlah kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang berlomba-lomba semuanya. Semuanya berlomba-lomba dan lari datang mendekat kepada Kristus. Dia menyambut adik-adikku semuanya, anak-anak sekolah minggu dinyatakan sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah Engkau nyatakan sebagai anak-anak Tuhan. Maka biarlah kehidupan kami senantiasa setia kepadamu. Hidup yang mengikuti Engkau, yang melayani Tuhan, yang mencintai segala apa yang baik. Sertailah anak-anakmu sekolah minggu dimanapun berada, bersama dengan orang tua mereka. Jauhkanlah dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit, dan sempurnakanlah sukacitanya hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Lindungilah kami dan berkatilah kami selalu. Ampuni kami atas segala dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adikku sekalian, senantiasa menjaga kesehatannya masing-masing ya. Jangan lupa yang terutama adalah memakai masker. Tuhan memberkati. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Yuk persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil kita memuji Tuhan. Tapi sebelum itu adik-adik, yuk kita ucapkan janji kita. Sama-sama kita ucapkan. Lehono kudo pele aku tu debata dang margabus audisi. Kita bernyanyi. Hatiku penuh nyanyian,
Adik-adik sekalian, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik semuanya, terima kasih sudah mengikuti ibadah online Sekolah Minggu HKBP Lubuk Baja, dan sampai bertemu minggu depan. Dan guru-guru Sekolah Minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.